Aku melihat ada yang masih terikat dengan seseorang, eh, pernikahan yang menyakitkan, kurang lebih begitu. Karena The Strange ini kan kartu kekuatan. Lalu di bawahnya itu ada persatuan, reconcile, kembalinya seseorang. Ini tahapan yang bagus sekali untuk para twin flame atau high level soulmate, guys. Oke, berarti tidak ada chasing dan tidak ada running lagi ya. Kalian tidak mengejar seseorang lagi, maka tidak ada yang perlu berlari dari kalian. Cakupan untuk melihat dengan menggunakan teleskop atau teropong begini kecil ya. Bayangkan aja hanya sebuah lingkaran kecil, tapi ada, sudah melihat sesuatu, sudah melihat pencerahan, sudah melihat jalan keluar, even belum sampai ke situ. Oke, nice. Karena kalau kalian tidak bisa keluar dari situasi ini, kalian tidak akan punya kesempatan untuk Six of Cups tadi, bertemu kembali dengan pasangan twin flame kalian atau pasangan high level soulmate kalian tadi. Ini energi divine masculine. Halo divine masculine. Kamu mencintai seseorang dan itu sangat mendalam. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian, because I love you so much guys. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini, kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya, thank you very much. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot ya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan kalian ya, bisa dapat jawabannya di sini tentunya. Oke. All zodiac sign, aku memanggil dari Taurus sampai ke Pisces. This is energy update for twin flame and high level soulmate couple ya. Readingan khusus untuk para pasangan twin flame dan high level soulmate yang saat ini sedang terpisah atau masih belum bisa bersatu. Oke. Yang tahu kalian adalah pasangan soulmate ataupun high level gitu ya, twin flame atau high level soulmate itu hanya kalian sendiri guys yang paling tahu ya. Listen to your heart, oke. Koneksi yang spesial itu bisa macam-macam bentuknya, oke. Salah satunya adalah high level soulmate atau twin flame. Nah, rasanya akan sama-sama mirip-mirip ya, kurang lebih mirip-mirip, kayak turbulensnya itu, dan kemudian gonjang-ganjingnya juga akan sama, mirip-mirip begitu. Yang membedakan apakah itu adalah twin flame atau high level soulmate, ada kriteria tertentu dan yang tahu adalah kalian ya. Jadi aku tidak bisa menentukan apakah kalian sedang dalam dinamika twin flame atau high level soulmate atau tidak. Yang tahu itu kalian. Oke, just listen to your heart, oke. Aku hanya akan bisa membacakan energi update mengenai apa yang terjadi pada kalian saat ini, lalu memberikan beberapa nasihat terhadap situasi yang kalian hadapi. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 6 kartu untuk kalian guys. Oke, sudah datang. The Strange dan The Hierophant. Ada ikatan pernikahan aku lihat terjadi pada kalian saat ini dan menyakitkan di situ ya guys. Oke. Six of Cups sudah muncul, past life connection. Ini kartunya para soulmate atau high level twin flame ya. Aku melihat ada yang masih terikat dengan seseorang, pernikahan yang menyakitkan, kurang lebih begitu. Karena The Strange ini kan kartu kekuatan. Lalu di bawahnya itu ada persatuan, reconcile, kembalinya seseorang, munculnya kembali seseorang di hadapan seseorang. Begitulah Six of Cups ya, orang lama muncul kembali, orang lama datang kembali. Oke. Maka kartu ini sudah bisa dipastikan melok para high level soulmate atau twin flame counterpart ya, twin flame couple. Oke. Oke, sampai di mana tadi? Dalam kesempatan kali ini aku akan buka 6 kartu, guys. Kita akan lihat di mana posisi kalian berada saat ini dalam hal romance ya, untuk pasangan twin flame dan high level soulmate. Lalu apa yang menjadi challenge-nya di bulan Agustus, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah energi kalian ya, kalian adalah para pasangan twin flame dan high level soulmate, lalu tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia, your counterpart saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas what's going on in their life ya.
apa yang menjadi challenge sama fokus dan target kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup mereka serta beberapa pesan penting dari mereka guys ya. Ya masih belum bisa disampaikan ke kalian hingga saat ini ya. Oke, kita akan segera mulai dari deck Oracle dulu tentunya. Aku pakai Queen of the Moon. Kita akan lihat clue untuk bulan Agustus bagi para Twin Flame counterpart dan high level soulmate partner ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Twin Flame and high level soulmate couple di bulan Agustus 2022. Terima kasih. Aku akan ambil 3 kartu di sini guys ya. 3 kartu untuk mencari tahu clue di bulan Agustus. Oke. Satu lagi. Iya. Sudah dapat 3. Singkirkan dia. Kartu pertama ada Surrender, kartu kedua ada Realization, dan kartu yang ketiga ada Assessing guys. Berat ini, berat. Aku singkirin dulu batu karang ini. Yang pertama itu tentang menyerah guys. Tapi menyerah ini bukan kalah ya. Menyerah yang dimaksud di sini lebih ke arah pasrah. Oke, bukan kalah. Bukan berarti kalian tidak akan berusaha lagi. No, tapi kalian akan diam, lebih banyak menunggu, lebih banyak pasif dan melihat bagaimana hasilnya ke depannya. Oke, ini pasrah ya. Surrender yang terlihat di sini adalah pasrah, bukan menyerah. Kalian masih menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan apapun lagi untuk mendapatkannya. Hanya tinggal menunggu dari universe ya, keputusan dari Tuhan kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya. Ini tahapan yang bagus sekali untuk para Twin Flame atau high level soulmate guys. Oke, berarti tidak ada chasing dan tidak ada running lagi ya. Kalian tidak mengejar seseorang lagi, maka tidak ada yang perlu berlari dari kalian. Oke, dan kartu kedua ada Realization. Ini menyadari sesuatu. Lubang kunci nih guys. Perhatikan baik-baik. Ini lubang kunci zaman dulu, pintu-pintu zaman dulu. Oke. Biasanya anak kuncinya dimasukkan ke sini, diceklek, pintu terbuka gitu. Tapi anak kuncinya belum ketemu, guys. Hanya saja kalian sudah tahu atau sudah bisa bayangkan apa yang ada di balik pintu tersebut, realization. Bukan way out ya, bukan solusi, bukan jalan keluar yang sudah kalian temukan, tapi menyadari bahwa ada jalan keluar, ada solusi di balik pintu ini. Even anak kuncinya belum ketemu. Oke. Kemudian kartu ketiga ada Assessing. Ini tentang naiknya frekuensi kalian saat ini. Ketika sudah berhenti mengejar, maka kalian sudah take your power back. Itu Ace of Cups biasanya guys. Kalian sudah tidak mau lagi buang-buang energi untuk seseorang, termasuk untuk pasangan Twin Flame ataupun pasangan high level soulmate kalian ya. Itu yang membuat frekuensi kalian naik. Assessing di sini. Ada perempuan naik ke balon udara, gambarannya ya, analoginya, dan kemudian terbang tinggi ke atas. Dia pakai kayak teleskop gitu untuk melihat jauh. Perhatikan baik-baik kartu, kolerasi dari kartu ini guys. Nah, ini lubang kuncinya kecil ya, tapi sudah kelihatan ada sesuatu di balik pintu itu. Dan dia pun melihat ini dari tempat yang tinggi, tapi kecil hasilnya. Karena kan cakupan untuk melihat dengan menggunakan teleskop atau teropong begini kecil ya. Bayangkan aja hanya sebuah lingkaran kecil, tapi sudah melihat sesuatu, sudah melihat pencerahan, sudah melihat jalan keluar, even belum sampai ke situ. Oke, nice. I love this energy guys. Ada perkembangan dari bulan sebelumnya ya. Oke. Kita akan segera buka tarot untuk kalian. Khusus para Twin Flame atau high level soulmate couple. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Twin Flame and high level soulmate couple. Energy update for August 2022. Thank you very much. Readingan ini dimulai dari Agustus dan berlaku sampai 6 bulan ke depan ya guys, di akhir Januari 2023. Ya, kalian tahu high level soulmate dan twin flame journey itu butuh waktu yang panjang, bukan 1 atau 2 bulan guys, puluhan tahun ya, belasan bahkan puluhan tahun. Oke. Mari kita lihat Emperor. Tadi kalian ingat ada kartu
Hierophant bersama The Strange, terus di bawahnya untuk bottom of the decknya ada The Six of Cups atau kartu orang lama akan muncul kembali. Aku melihat akan ada yang menjadi single sebentar lagi, kurang dari 6 bulan. Ada Emperor di sini ya. Bisa jadi kalian adalah seorang Aries saat ini. No. 3 guys, aku tidak akan ambil ya. Oke, King of Sword. Ini baru dia afdolnya. The Three of Wands. Aku rasa aku sedang bicara dengan divine masculine saat ini. Energi maskulin kuat sekali di sini guys. Mulai dari Emperor, kemudian center of the reading ada The King of Swords ya, itu energi maskulin. Libra, Gemini, Aquarius, kemudian Aries, The Fool, The Queen of Swords, The Lovers. Kamu menikah aku lihat ya saat ini, tapi bukan dengan pasangan twin flame atau high level soulmate-mu, bukan ya. Justru itu yang akan segera datang ke dalam hidupmu. Tapi setelah membereskan urusan kamu dengan seseorang, aku lihat pasanganmu ini yang harus segera terlepas. Itu ada Libra, Gemini, Aquarius. Sementara kamu Aries yang paling kuat ya. Gini, The Lovers, oke. Banyak hal yang kalian perjuangkan bersama antara kamu dengan pasanganmu saat ini. Begitu banyak perbedaan tapi diperjuangkan, ya, dipertahankan, dicoba untuk mencari solusinya. Dari 6 bulan terakhir, bahkan 6 tahun terakhir guys. The Lovers, inti untuk readingan di bulan Agustus ini. Selama ini kalian berhasil membereskan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi saat ini keduanya sudah saling dingin. Near future-nya muncul Queen of Swords. Center of the reading-nya King of Swords. Ini dua-dua energi emotionally unavailable. The Lovers. Oke. Sebenarnya dua-duanya sudah tidak menginginkan hubungan ini, tapi ada saja yang menahan supaya kalian tidak berpisah. Ya, itu macam-macam faktornya guys. Sementara di recent past aku lihat sudah ada keinginan untuk memulai yang baru bagi kalian berdua, masing-masing. Bukan bersama lagi. Jadi ini kayaknya udah mulai jalan sendiri-sendiri ya. Kamu sudah mulai mencari cara untuk membuat kamu happy, dia pun sudah melakukan itu, tapi kalian masih terikat dalam sebuah pernikahan aku lihat guys. Makanya Hierophant tadi datang bersamaan dengan The Strange ya, di pernikahan itu selalu saja ada energi mencoba untuk menguatkan diri. Berarti ada yang tidak baik di situ, ada yang tidak benar di situ ya. Ada sesuatu yang menyakitkan atau membuat kalian terasa lemah di dalam pernikahan ini. Aku akan lock di pernikahan guys, karena tadi kartu pertama yang keluar adalah Hierophant ditambah The Strange ya. Oke. Fokus ada The Four of Swords dan kemudian targetnya The Seven of Wands. Energi Sword sangat dominan sekali di sini, dingin guys, dan kemudian ada yang mau dijaga di situ karena insecurity. The Seven of Wands ini ya, termasuk menjaga dirimu sendiri. Oke, kita klarifikasi dulu. Dimulai dari The Lovers. Kamu dan pasanganmu saat ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For twin flame and high level soulmate couple, energi update di bulan Agustus 2022. Nine of Swords, Three of Swords. Kamu berselingkuh aku lihat ya, ketahuan berselingkuh atau pasanganmu ketahuan berselingkuh. Yang jelas ada pengkhianatan di situ di antara kalian berdua saat ini, antara kamu dengan pasanganmu saat ini ya. Empress guys. Ada kehadiran pihak ketiga untuk kedua-duanya. Kamu menghadirkan pihak ketiga, dia menghadirkan pihak ketiga. Yang kalian pertahankan di dalam hubungan ini hanyalah Four of Pentacles guys. Bisa jadi kalian membuka bisnis bersama ya, atau memang dua-duanya fokus tentang masa depan.
Oke, jadi kalau terpisah ada harta yang harus dibagi, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian Pentacles kan hal-hal duniawi ya, bisa jadi nanti apa pendapat orang, apa kata keluarga, begitu itu yang kalian pertahankan, tapi masing-masing sudah membawa jalannya sendiri dan ada rasa sakit hati di situ. But thanks God, the Lovers dan the Ace of Cups. Sesakit-sakitnya yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu saat ini, kamu sudah tahu bagaimana cara protect yourself. Hampa kayak gitu guys, kayak kosong. Dan kalian lihat tiga kartu ini, tiga kartunya hampa udara semua guys. Adanya yang melayang-melayang, yang nggak jelas. Itu yang kalian hadapi saat ini. Situasinya tuh kayak nggak jelas, nggak ada kepastian. Perhatikan baik-baik kartu ini guys. Semuanya tentang hampa. Ada yang hampa udara, ada yang melayang-layang, dan kemudian ada yang ngintip tapi sudut sempit yang dilihat, celah sempit, serba abstrak semuanya. Itulah yang mewakili perasaan kalian saat ini, ketidakpastian dengan pasangan kalian. Mau dilanjutkan gimana, mau nggak dilanjutkan pun gimana. Ya, ini adalah challenge untuk para twin flame atau high level soulmate guys. Karena kalau kalian tidak bisa keluar dari situasi ini, kalian tidak akan punya kesempatan untuk Six of Cups tadi. Bertemu kembali dengan pasangan twin flame kalian atau pasangan high level soulmate kalian tadi. Karena kalian berada di titik ini atas kemauan kalian sendiri guys. Persetujuan kalian sendiri. Ya, Evan, aku itu dijodohkan Ray, aku itu nggak bisa melawan gitu. Di tarot nggak ada cerita nggak bisa melawan. Kamu berhak memutuskan menerima atau tidak menerima perjodohan, misalnya begitu ya, kamu dinikahkan saat ini. Atau ini kesalahan aku di masa yang lalu, di masa lalu Ray, aku nggak sempat atau nggak punya pikiran panjang, asal main nikah aja gitu. Aku kenal dia baru 1 bulan, 2 bulan, kemudian dia ngajak nikah, aku mau saja. Ya, tetap itu tanggung jawab kamu. Kamu yang membuat dirimu berada pada situasi ini. Jadi harus kamu yang mengeluarkan dirimu dari situasi ini. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan orang tua yang menjodohkan kamu, jangan menyalahkan dia yang mengajak kamu menikah cepat, bla 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 segala macam. Kesalahan wajar guys, karena kita manusia, oke. Tapi yang paling penting kita belajar dari kesalahan kita dan mau memperbaiki kesalahan kita, ya. Tidak ada orang yang bisa disalahkan karena kesalahannya, ataunya dijudge gitu ya, dihakimi. Kamu begini-begini, enggak. Tapi kalau seandainya kita udah tahu salah tapi tidak mau memperbaiki kesalahan, nah itu tuh baru. Let me clarify the center of the reading please. Oke. Semakin kamu menunda untuk lepas dari pasanganmu saat ini, semakin dingin hubungan kalian. Itu dia ciri-cirinya ya. Untuk yang resonate dengan readingan ini. Jadi bukannya kamu tunda jadi semakin membaik, enggak. Makin kamu tunda berpisah dari dia, makin kacau balau. Itu dia tanda-tandanya. Yang awalnya topik cekcok cuman 3 atau 4 topik begitu, tapi semakin kamu tunda untuk tetap bertahan sama dia, menunda perpisahan begitu, topik cekcoknya bisa 10-12, nambah terus, tambah tahun nambah masalah ya. Kadang masalah itu bukan dari kalian berdua, tiba-tiba situasi aja yang membuat banyak masalah. Kayak tiba-tiba masalah keuangan lah, terlilit hutang apa segala macam. There's no happiness here ya guys. The Three of Swords ini tentang kekecewaan. Tidak ada kebahagiaan di sini antara kamu dengan suami atau istrimu saat ini. Oke, the Page of Pentacles bimbang guys. Oke. Three of Wands. Three of Wands ketemu dengan Three of Wands. Kemampuanmu yang kamu ragukan karena di sini ada The Magician ya. Three of Wands di kirinya The Magician, kemudian di kanannya The Page of Pentacles. Bisa jadi kemampuanmu dalam memulai hidupmu yang baru. Karena kan tidak ada kepastian guys, kamu pisah dari pasanganmu saat ini, lalu pasangan twin flame-mu atau high level soulmate itu langsung buru-buru datang menjemput kamu. Enggak ada kepastian. Kamu akan mungkin single dulu beberapa waktu, tapi bagaimana menjalani kehidupan single ini? Bisa jadi kalian sudah punya anak karena Seven of Wands muncul di sini. Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan pekerjaan? Mungkin beberapa di antara kalian tidak punya pekerjaan, terutama untuk yang perempuan ya, divine masculine di tubuh perempuan. Kalian tidak punya sumber penghasilan. Nanti gimana ke depannya kalau pisah? Page of Pentacles. But you can do that ya. The Magician ini hanya simbol yang menyatakan bahwa kalian meragukan kemampuan kalian. Sebenarnya kalian mampu. Karena sudah tidak ada yang bisa dipertahankan di situ. King dan Queen of Swords. Bottom of the decknya ada The Seven of Pentacles. Ada yang menunggu guys. Menunggu dengan sabar.
Dan aku rasa menunggu bukan bagian kalian lagi guys saat ini, karena surrender itu pasrah, kemudian assessing itu naik frekuensi, dan realization itu mengetahui, menyadari. Ya, jadi jangan menunggu lagi. Action. Modalnya sudah ada. Let me clarify the Four of Swords, thank you. Ini kartu lelah ya guys. Four of Swords ini males lari dari kenyataan, berhenti memikirkan masalah ya, berhenti mencari solusi atas sebuah permasalahan. The Temperance, Knight of Cups, King of Cups, oh my god. Kamu menyimpan rasa, bukan ke dia, bukan ke pasanganmu. Ini energi divine maskulin. Halo divine maskulin. Kamu mencintai seseorang dan itu sangat mendalam. Tapi ini tidak diekspresikan, makanya matanya tertutup guys, duduk diam, tidak diekspresikan. Lihat cahaya di sekeliling kepalanya ini. Oke. Ini berbicara telepatically, secara telepati. Karena kamu memang selalu terhubung dengan divine feminimu ya, yang saat ini terpisah denganmu. Nggak tahu dia dari mana saat ini, kamu yang tahu. Tapi yang jelas kalian selalu terkoneksi, aku lihat di sini di fokusnya. Ada keinginan darimu untuk bisa nyamperin gitu ya, menawarkan sesuatu ke dia, tapi stuck, tertahan, tertunda karena statusmu yang masih istri atau suami bagi seseorang saat ini. Dan caranya adalah lari dari kenyataan. Fokusnya ini adalah the Four of Swords, the Temperance, menikmati hidup, mencoba untuk menikmati apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. And that's good guys, itu bagus ya. Ketika kita bisa menikmati segala situasi yang terjadi di dalam hidup kita, itu bagus. Tapi khusus untuk mereka yang tidak punya option, tidak punya pilihan. Nah masalahnya kamu ini sudah punya pilihan, harus melakukan apa. Jadi ketika kamu tidak mau menjalani pilihanmu tersebut, tidak mau mengarah ke pilihanmu tersebut, itu stuck guys. Kamu menunda-nunda mengambil keputusan. Itulah yang membuat kartu The Four of Swords ini muncul. Lari dari kenyataan. Kamu mencoba tidur tenang begitu, dan ada 4 pedang di atas siap jatuh ke atas tubuhmu. Ini adalah kartu analogi untuk orang-orang yang memendam-mendam keinginannya bertindak tanpa dia sadari itu semakin merugikannya. Macam-macam kerugiannya guys, bisa jadi waktu ya, kesempatan yang hilang. Kalian mungkin sering migrain karena proses assessing ini memang bikin migrain guys. Mana assessing? Naik frekuensi. Kalian pernah naik pesawat guys? Ya. Ketika naik kan itu karena masih ada tekanan udara di dalam pesawat, itu paling kuping yang berdengung. Ketika baru take off gitu, lagi mau naik ke ketinggian 30.000 kaki, itu kan tinggi banget ya. Tekanan udara sangat kuat di situ. Ada stabilisatornya di dalam pesawat, makanya kita nggak hancur lebur gitu ketika naik ke ketinggian seperti itu. Tapi kalian yang pelan-pelan mulai naik assessing ini, merasakan ada perbedaan dari yang biasanya berada di frekuensi sekian, tiba-tiba sekarang naik ke frekuensi sekian. Dan itu akan bikin pusing, sakit kepala beneran ya, secara fisik sakit kepala beneran. Proses twin flame dan high level soulmate ini akan mengakibatkan atau melibatkan spiritual journey. Mau nggak mau harus dijalani, karena kan sekarang dua-duanya menyadari bahwa mereka adalah makhluk spiritual ya, terkoneksi secara jiwa. Oke, kita teruskan dulu di target. Ada the Seven of Wands, protection karena insecurity. What is this all about? Five of Wands, konflik batin. Kemudian the Hermit. Lalu the Nine of Wands, Hierophant. Bukan seperti ini pernikahan yang kalian inginkan. Kalian menikah kan? Bukan seperti ini. Kalian mungkin sudah mulai lihat-lihat guys di YouTube tentang apa spiritual journey, seperti apa itu high level soulmate ketika bertemu, bagaimana itu dinamika twin flame. Kalian sudah tahu bahwa pernikahan itu sebenarnya bukan di dunia. Hierophant itu sebenarnya bukan di dunia. Segala yang di dunia itu tanggung jawabnya ke dunia gitu ya. Maksudnya
yang terjadi di dunia ini atas keputusan manusia gitu. Sementara kalau Hierophant yang sebenarnya pemahaman dari tarot itu pernikahan itu in soul level. Pernikahan jiwa katanya. Iya betul. Ada yang pernah dengar pernikahan jiwa itu? Para high level soulmate dan twin flame itu kan sebenarnya tidak pernah terpisah secara jiwa, terkoneksi selalu. Makanya kamu kayak merasa ini ngapain aku di sini ketika sedang tidur bersama dengan pasangan resmimu di 3D. What the hell I'm doing here? Ngapain aku di sini? Ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku ini milik seseorang yang saat ini sedang jauh, yang aku hindari atau yang aku kejar-kejar malah lari. Kenapa aku malah bersama kamu? Itu udah mulai terlihat di sini guys, karena subconscious mind masuk Hierophant. Ya. Pernikahan dunia ini menurutmu tidak ideal karena kamu sudah assessing. Kamu sudah paham tentang pernikahan jiwa. Di recent past ada the Fool. Kamu dan pasanganmu saat ini dengan suami atau istrimu saat ini sudah pernah membicarakan tentang memulai yang baru di dalam hidup kalian, versi masing-masing tapi ya bukan bersama-sama lagi ya. Karena the Fool ini dari nol mulainya. Bisa jadi kamu yang menolak untuk berpisah. Pasanganmu sudah meminta berpisah, ayo kita cerai gitu atau gimana. Kamu yang nolak, vice versa. Atau sebaliknya ya. Bisa juga dia yang menolak-nolak, memohon-mohon, jangan dong, jangan sampai bercerai kita, bla 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 segala macam. Kalau sebenarnya kamu yang sudah mau pisah, dia menolak ya, tidak mau, dan mau nggak mau kamu harus mengiyakan, itu artinya kamu sudah lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Kamu lebih mementingkan kebahagiaan orang lain dan membuat dirimu tidak bahagia. Wow guys. Ten of Pentacles, Seven of Cups, dan the Page of Swords. The Death. Bagaimanapun situasinya ya guys, karena ini banyak ceritanya, aku nggak akan bisa bahas satu persatu. Tapi yang jelas kamu dengan pasanganmu saat ini, istrimu saat ini, atau suamimu saat ini sudah sama-sama ingin kebebasan kalian. Berarti kalau begini keadaannya kalian cari-cari alasan untuk mempertahankan hubungan ini di luar dari alasan pribadi ya. Berarti sebenarnya kami berdua sudah tidak mencintai, tidak ada yang cocok lagi, tidak ada yang bisa dipertahankan lagi, tapi anak lo, tapi keluarga kami lo, tapi nama baik kami lo, tapi harta kami lo. Nah itu, ya itulah challenge-nya ya. Itu challenge-nya. In soul level 3D itu tidak masuk hitungan guys. Ya, makanya secara jiwa hal-hal duniawi itu ditinggalkan. Kalian pernah lihat para biksu-biksu itu, Amitofo, kalau mau mencapai ketenangan hati, itu mereka tinggalkan semua, keluarganya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Itu banyak loh orang-orang kaya. Kemudian ada yang malah udah punya perusahaan tapi ditinggalkan, kemudian menenangkan diri, bisa jadi di gua, di atas gunung atau gimana pun itu. Tapi memang soul itu tidak mengikat material, hal-hal duniawi. Jadi kalau kamu memang fokusnya pada soul sama Hierophant tadi targetmu, pernikahan jiwa, maka mau nggak mau kamu harus lepaskan hal-hal duniawi. Dan momen ada guys, dari recent past 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau saat ini masih belum ada perpisahan, itu karena kamu yang memutuskan. Lebih mementingkan 3D ini, dunia ini, daripada jiwa, soul. Karena itulah kamu masih belum bisa bersatu dengan your soulmate ya, pasangan jiwa kalian, bisa jadi twin flame ataupun high level soulmate. Ada yang harus dikorbankan, tentu saja ya, tentu saja ada yang harus dikorbankan. Kita di dunia ini nggak bisa mendapatkan semua yang kita mau guys, no. Untuk mendapatkan sesuatu kita lepas sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu kita lepas sesuatu. Bisa jadi ini status sosial yang tinggi antara kamu dengan pasanganmu saat ini, istri atau suami kamu. Harta, oke. Melepaskan dia itu seperti melepaskan dunia. Nah, kalau kalian masih sangat cinta sama dunia, guys, ya untuk kalian saat ini tidak ada pilihan lain karena sudah assessing, sudah naik. Kalian itu akan sudah lebih fokus kepada spiritual atau soul.
dan seseorang menunggu kalian di sana. Semakin lama kalian menahan duniawi tadi, semakin sakit yang terjadi dan semakin lambat proses the next step ya dalam twin flame atau high level soulmate journey ini. Let me clarify the Queen of Swords, please. Thank you. Oops. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Kesempatan datang lagi ya. Recent past the full dan kemudian di near future muncul the full. Berarti selama proses 6 bulan dari recent past ke near future ini guys, the tower berkali-kali terjadi pada kalian. Dan kemudian kesempatan itu dibuka kembali menuju the sun, happiness. Beberapa di antara kalian akan menanggapi lagi dengan dingin karena indahnya hal duniawi tadi. Ya, kalian itu mengabaikan lagi bisa jadi. Dan beberapa di antara kalian tentu saja ada yang berani untuk meraih the sun ya, happiness tadi. Jarang guys, jarang ada orang yang benar-benar berani ya. Kebanyakan sih datang melihat readingan tarot kemudian iya, setelah itu tidak ada action. Karena itulah tarot reader menjamur di mana-mana guys. Karena subjeknya itu sulit sekali untuk bisa menjalankan apa yang dia pelajari. Setelah itu nanti kalian takut lagi. Janganlah, masa sih gila lo. Satu lemari itu tas isinya Gucci dan Hermes semua lo. Masa gue tinggalin demi twin flame gue yang saat ini cuman karyawan biasa. Lalu kalian lompat lagi ke tarot reader lain. Coba lihat-lihat, ada nggak readingan terbaru tentang high level soulmate atau twin flame? Lihat-lihat, baru yes, betul, iya itu betul. Nah habis videonya itu tidur, besoknya nggak ingat lagi, lupa lagi. Itulah kerjaan kami, mengingatkan berkali-kali. Oke. Oke guys, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian ya, lalu tertarik untuk melihat dari sisi dia, aku rasa dia adalah divine feminine karena ini energi maskulin sekali aku lihat di sini. Divine feminine tapi terlepas apapun jenis kelaminnya ya guys, bisa jadi dia itu laki-laki, bisa jadi juga perempuan. Yang saat ini terpisah dari kalian. Oke, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Di sana kita akan bahas sama persis apa yang aku bahas untuk kalian, semi chaotic juga tapi pakai energi dia ya. Thank you very much guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya untuk para high level soulmate atau twin flame couple ya. Dadah.